Pada babak terdahulu diceritakan, Mantili telah tiba di Kadipaten Palastra dan segera mencari rumah Juragan Lantang. Akan tetapi, ternyata Juragan Lantang tidak ada di rumah. Begitu pula para pelayan tidak ada, sehingga membuat rumah tersebut sunyi dan sepi. Bersamaan dengan itu, Ki Jara dan Lugina pun datang ke rumah tersebut setelah mencari Juragan Lantang ke pelbagai tempat yang terdapat istri-istri muda Juragan Lantang. Ki Jara dan Lugina menjadi terkejut melihat pintu rumah Juragan Lantang rusak berat. Dan ketika dilihat si Kumbang, kuda tunggangan Mantili, berada di pekarangan samping rumah, maka segera mereka menjadi tahu bahwa di dalam rumah itu ada Mantili. Perasaan dendam yang membara di dada Ki Jara dan Lugina yang sudah lama mereka pendam, maka saat itu ditumpahkan. Melarikan diri dari ibu kota Madangkara, dicari kemana-mana tidak ketemu. Akhirnya sekarang muncul. Kebetulan, aku tidak perlu lagi repot-repot mencari kalian. Sebab sekarang kalian datang sendiri untuk mengantarkan nyawa. Nah, majulah kalian. 2 orang tengkorak putih. Kau tahu tengkorak putih adalah kami? Iya, aku tahu. Dan kau Ki Jara, selain kau sering menyamar sebagai tengkorak putih, juga kau menyamar sebagai manusia bertopeng yang bertarung dengan Kakang Brahma di desa Tamayang. Keparat. Sebelum aku membunuhmu, sebutkan, dari siapa kau tahu semuanya? Dari orang yang selama ini kalian percayai. Siapa? Pukarti. Pukarti? Hei, kalian kira mudah meruntuhkan iman dan ayu Nyai Lapat, istri Tumenggung Aji Santa? Kalian jangan mimpi. Nyai Lapat sebagai istri seorang Tumenggung, seperti juga istri-istri Tumenggung yang lain, sudah mendapat gemblengan batin, sehingga tidak akan mudah bagi kalian untuk merubuhkannya. Justru kau yang bermimpi, Mantili. Begitu mudahnya kami meruntuhkan iman dan ayu Nyai Lapat. Aku menyodorkan Bukarti kepada dia. Dan dengan mudah pula Bukarti membuat Den Ayu Nyai Lapat menjadi sebuah boneka. Boneka tanpa pribadi, yang dapat diapa-apakan saja dengan mudah oleh Bukarti, sehingga dia bisa mempengaruhi Tumenggung Aji Santa, di mana semua nama-nama ahli pembuat bangunan yang disodorkan oleh Bukarti disetujui oleh Tumenggung Aji Santa. Buka telingamu lebar-lebar, Mantili. Ketua penanggung jawab seluruh pekerjaan raksasa, yaitu Den Banga, adalah orang kami. Keparat. Setelah Den Banga berhasil kami susupkan dan mendapat kepercayaan dari Tumenggung Aji Santa, maka dengan mudah pula orang-orang kami semuanya masuk. Bedebah. Kalian pasti orang-orang Kuntala. Iya, kami orang Kuntala. Kerajaan kami yang besar dan megah telah runtuh, dihancurkan oleh kerajaan Madangkara. Dan sekarang kami akan membalas. Kerajaan Madangkara akan kami hancurkan dengan cara yang halus. Baik. Kau orang Kuntala dan aku orang Madangkara. Mari kita buktikan unggul mana, kau atau aku. Lugina. Ya. Bereskan dia. Baik. Sudah tiba saatnya. Hari ini ditamatkan riwayat Dewi Mantili si pedang setan, adik kandung Brahma Kumbara. Majulah kalian orang-orang Kuntala. Aku Dewi Mantili si pedang setan mengajak kalian untuk mengadu jiwa sampai titik darah yang penghabisan. Hiat!
Kau nampak panik sekaligus mencabut dua pedang, pedang setan dan pedang perak. Aku datang ke sini, ke Kadipaten Palastra ini, untuk membinasakan Juragan Lantang. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk melayani kalian berdua. Untuk itulah, aku akan mempergunakan dua pedang mukjizat ini secara bersamaan, supaya kalian cepat mampus. Maka di dalam rumah Juragan Lantang yang cukup lebar itu berkobar pertarungan yang hebat. Mantili sadar bahwa kedua lawannya adalah orang-orang yang sangat dikjaya, tokoh-tokoh dari tingkat atas. Itulah makanya Mantili tanpa ragu-ragu lagi sekaligus langsung mempergunakan dua pedang mujizatnya, yaitu pedang setan dan pedang perak. Mantili yang sadar jiwanya sangat terancam bertempur habis-habisan, mempertahankan diri mati-matian. Semua ilmu pedang simpanannya dikeluarkan. Pertempuran yang sengit itu menimbulkan suara yang sangat gaduh. Teriakan-teriakan Mantili, Kijara dan Lugina berbaur dengan perabotan rumah yang dilanda pertarungan. Jungkir balik dan porak-poranda amatlah hiruk-pikuk, menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di jalanan muka rumah tersebut. Sehingga dalam waktu sebentar saja, di luar pagar, di muka rumah Juragan Lantang itu telah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin tahu apa yang telah terjadi. Mantili yang pernah punya pengalaman bertarung dengan kedua musuhnya itu tahu benar bahwa dirinya akan digempur dari arah yang berlawanan. Untuk itulah Mantili merapatkan dirinya ke dinding rumah. Mantili bertarung dengan punggung menempel ke dinding. Hal itu membuat sulit bagi Kijara dan Lugina untuk melumpuhkan Mantili dari arah yang berlawanan. Kita rugi, Lugina. Lugina, kita rugi. Bagaimana? Kita mengurung Mantili di dalam rumah supaya dia dapat didesak dengan mudah. Tapi ternyata justru kita yang kesulitan. Ya, benar. Aku tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kita hancurkan rumah ini dari luar. Iya. Kemana mereka? Bedebah. Mereka berkelebat keluar rumah. Mereka melesat cepat sekali. Hampir aku tidak bisa melihatnya. Kenapa mereka menghentikan pertarungan dan lari keluar rumah meninggalkan ruangan ini? Apakah mereka melarikan diri? Tidak mungkin. Kijara dan Lugina bukan manusia pengecut. Dan mereka adalah dua orang tokoh yang sakti. Lalu, apa maunya mereka itu? Lugina! Mulai! Ya! Itu suara mereka di luar. Lawang Saketeng! Lawang Saketeng! Ya! Apa itu? Rumah ini mau ambruk. Keparat. Mereka mau menghancurkan rumah ini. Aku bisa terkubur hidup-hidup. Kijara melihat bahwa situasi pertarungan sangat tidak menguntungkan pihaknya.
Maka segera dia mengajak Lugina pergi keluar rumah. Mereka lari ke pekarangan belakang, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang yang menonton di muka rumah. Dan dari pekarangan belakang itu, Ki Jara dan Lugina mengerahkan aji lawang saketeng. Atap bangunan rumah Juragan Lantang yang kuat dan megah itu runtuh, ambrol berantakan dengan menimbulkan suara yang bergemuruh. Mantili yang masih berada di dalam rumah segera sadar bahwa kedua musuhnya akan menguburnya hidup-hidup di dalam rumah itu. Maka dengan secepatnya Mantili berlari keluar. Dan begitu sampai di luar, Ki Jara dan Lugina segera menyerangnya. Itu dia, Mantili keluar. Hebat, hebat. Dia bisa lolos dari timbunan rumah. Padahal atap rumah itu ambrol dengan cepat sekali. Ya, kita binasakan dia sekarang juga. Rupanya kalian tidak biasa bertempur di dalam rumah. Lalu kalian akan menguburku hidup-hidup dengan cara meruntuhkan atap rumah itu. Hei, jangan harap kalian bisa memperdaya aku. Rasakan ini. Suara atap rumah yang roboh dengan menimbulkan suara bergemuruh semakin menarik perhatian penduduk. Semakin banyaklah penduduk warga Kadipaten Palastra berdatangan, dan tempat itu menjadi semakin ramai pula. Puluhan, bahkan ratusan orang berkerumun menonton peristiwa tersebut. Lingkungan rumah Juragan Lantang yang biasanya sunyi sekarang menjadi ramai sekali. Ada pasukan berkuda datang. Tepat. Mereka pasukan berkuda Kadipaten Palastra. Ya, tempat ini sudah dikepung. Suara pertarungan dan suara atap rumah yang ambrol mengejutkan semua warga rakyat Kadipaten Palastra ini. Dan sampai ke telinga Kanjeng Adipati Palastra, sehingga dia segera mengirimkan pasukan berkuda ke sini, langsung mengepung tempat ini. Dan juga rakyat yang berbondong-bondong di depan itu ikut-ikutan pula mengurus kita. Nah, kalian masuk perangkap. Kau tertawa. Sebenarnya aku juga panik. Kita bertiga telah membuat huru-hara dan keributan, mengganggu ketenangan penduduk. Kita akan dituduh sebagai pengacau dan kita akan sama-sama ditangkap. Kau membual, Ki Jara. Kau harus sadar bahwa Kadipaten Palastra ini daerah bawahan Kadipaten Kuntala, dan Kadipaten Kuntala wilayah bawahan Kerajaan Madangkara. Maka sekaligus pula Kadipaten Palastra ini adalah daerah bawahan Kerajaan Madangkara. Nah, apakah Kanjeng Adipati Palastra dan pasukan perangnya berani menangkap aku, adik kandung Raja Madangkara? Bisa dipastikan, mereka bukannya menangkap aku, tapi menyembah aku. Setan! Jangan bergerak! Semuanya diam di tempat. Kalian semuanya pengacau. Kalian harus ditangkap. Punggawa, apakah kau pimpinan pasukan berkuda? Ya, aku Punggawa Jeliteng, kepala pasukan berkuda Kadipaten Palastra. Mendapat perintah dari Kanjeng Adipati Palastra untuk menangkap kalian bertiga. Tangkaplah mereka. Mereka adalah Ki Jara dan Lugina. Mereka benar-benar pengacau. Tapi aku bukan pengacau. Sebab aku Mantili, si pedang setan, adik kandung Raja Agung Madangkara. Gusti Ayu Dewi Mantili. Pedang setan. Adik kita. Cepat, tangkap mereka. Aku mau menghadap kepada Kanjeng Adipati Palastra. Hiat, hiat. Ke barat, si Mantili menyodorkan kita untuk jadi mangsa pasukan Kadipaten itu.
Aku hancurkan pasukan Kadipaten itu dengan ilmu angin badai. Biar mereka berantakan. Jangan, Lugina, jangan. Mereka sama dengan kita. Sama-sama orang Kuntala. Kita jangan bentrok dengan bangsa kita sendiri. Lalu harus bagaimana? Lari. Ya! Salam sejahtera, Kanjeng Adipati Palastra. Apakah saya tidak sedang bermimpi? Di hadapan saya tiba-tiba muncul Gusti Ayu Dewi Mantili. Aku minta maaf, sudah merepotkanmu. Merepotkan saya? Maksud Gusti Ayu? Akulah yang membuat keributan di rumah Juragan Lantang. Oh, benarkah? Tadinya aku akan secara diam-diam meringkus Juragan Lantang, supaya tidak terjadi keributan. Tapi ternyata ada 2 orang lainnya lagi yang juga bermaksud sama dengan aku. Akhirnya aku dan 2 orang itu bentrok dan terjadi huru-hara. Maaf Gusti Ayu, kenapa Juragan Lantang akan ditangkap? Apakah dia melakukan sesuatu yang merugikan Gusti Ayu? Lebih dari itu, dia merugikan kerajaan Madangkara. Apakah yang telah dia perbuat Gusti Ayu? Dia mengupah 10 orang penjahat bayaran untuk merusak dan membakar Gua Pantai Selatan. Oh, Dewata yang agung, pengkhianat, pemberontak. Aku tidak menduga sama sekali kalau Juragan Lantang, sahabatku itu seorang penjahat besar. Sahabatmu? Betul Gusti Ayu. Dia seorang yang baik dan merupakan orang terkaya di Kadipaten Palastra ini. Dia banyak berjasa terhadap saya pribadi maupun terhadap rakyat Kadipaten Palastra. Tapi sama sekali saya tidak mengira kalau di balik semuanya itu dia seorang penjahat besar. Pantas dia minta perlindungan dari aku. Minta perlindungan? 6 hari yang lalu dia datang kepada saya minta perlindungan karena dikejar-kejar oleh 2 orang penjahat. Namanya Ki Jara dan Lugina? Benar Gusti Ayu. Kedua penjahat itu bernama Ki Jara dan Lugina. Lalu? Saya berikan perlindungan kepadanya. Kalau begitu, sekarang masih berada di bawah perlindunganmu? Benar Gusti Ayu. Di mana dia sekarang? Ada di Pendopo Semah Gusti Ayu. Di belakang rumah saya ini. Panggil dia. Baik Gusti Ayu. Pengawal! Daulat Kanjeng Adipati. Kau pergi ke gedung Semah, suruh Juragan Lantang menghadap kepadaku. Daulat Kanjeng Adipati. Iya, bagus. Aku tidak mengerti. Apa maunya Juragan Lantang melakukan perbuatan seperti itu? Saya juga tidak mengerti Gusti Ayu. Mungkin dia sebagai orang Kuntala merasa tidak suka kepada kami orang Madangkara. Lalu dia menghimpun kekuatan. Katakanlah, melakukan persiapan pemberontakan. Sebab aku tahu, kerajaan Kuntala adalah sebuah kerajaan yang besar dan megah. Tapi setelah ditundukkan oleh kerajaan Madangkara, maka habislah riwayatnya. Dari sebuah kerajaan yang besar, sekarang menjadi sebuah kota kadipaten. Nah, hal itu tentu menyakitkan hati para patriot Kuntala. Mereka tidak rela tanah airnya menjadi negara bawahan Madangkara. Maka suatu hal yang tidak mustahil, adanya gejala pemberontakan. Gusti Ayu Dewi Mantili, saya berani bersumpah. Percayalah kepada saya. Pemberontakan itu tidak ada Gusti Ayu. Kami berada di bawah kekuasaan kerajaan Madangkara. Tidak ada masalah sama sekali. Sebab kami diperlakukan dengan baik oleh Madangkara. Kami diberi kebebasan penuh untuk mengelola negeri sendiri. Bahkan kerajaan Madangkara sama sekali tidak menempatkan seorang pun penguasa di wilayah ini. Itu berarti kerajaan Madangkara menaruh kepercayaan penuh kepada kami. Nah, tidak ada alasan bagi kami untuk memberontak terhadap kerajaan Madangkara. Iya. Bahkan kalau sampai benar ada pemberontakan, Madangkara tidak perlu mengirimkan pasukan perang ke sini. Sebab kami sendiri yang akan menumpas pemberontakan itu. Iya, aku percaya kepadamu, Adipati Palastra. Daulat Kanjeng Adipati. Nah, itu pengawal sudah datang.
Bagaimana pengawal? Juragan Lantang tidak ada, Kanjeng. Tidak ada. Menurut pelayannya, sejak tadi pagi Juragan Lantang tidak nampak. Di kamarnya juga tidak ada. Siapkan pasukan Kadipaten. Tutup semua jalan-jalan yang menuju keluar kota. Tangkap Juragan Lantang. Rupanya, secara diam-diam, Juragan Lantang telah mencium kedatangan Mantili. Maka secepatnya dia kabur melarikan diri. Adipati Palastra menjadi murka dan segera memerintahkan pasukan Kadipaten untuk menangkap Juragan Lantang. Dengan datangnya Mantili yang mengadukan akan adanya seorang warga Kuntala yang melakukan perbuatan yang mengarah kepada pemberontakan, sangat mengejutkan Adipati Palastra. Dan orang itu adalah sahabatnya sendiri. Apakah Juragan Lantang dapat ditangkap? Dan bagaimana dengan Ki Jara dan Lugina? Apakah mereka dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan berkuda Kadipaten Palastra?